Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Prediksi Positivity Rate atau tingkat positif harian COVID-19 di Indonesia dengan pendekatan estimator Deret Furrer. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Deborah dengan NIM akhir 015, lalu saya Zidan dengan NIM akhir 034, lalu Sindiana dengan NIM akhir 036, dan Erlin dengan NIM akhir 073. Selanjutnya yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan data riset dan teknologi COVID-19 di Indonesia, positivity rate harian kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 29,46% pada awal tahun 2021, tepatnya tanggal 1 Januari, dan mengalami fluktuasi. Positivity rate mulai menurun pada bulan Maret hingga awal Juni, di mana positivity rate harian kasus COVID-19 berada di bawah 20%. Namun, persentase tersebut masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu di bawah 5%. Sedangkan data pada bulan Juli menunjukkan bahwa positivity rate berada pada kisaran 20 hingga 30%, sekitar 3-4 kali lipat dari ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Meskipun pemerintah saat itu memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering kita sebut dengan PPKM sebagai salah satu upaya menekan kasus positif COVID-19, positivity rate Indonesia pada bulan Juli menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Tingginya angka positivity rate sangat berdampak pada kehidupan masyarakat di semua aspek, termasuk perekonomian, sehingga diperlukan kebijakan lebih untuk menekan angka positivity rate. Seperti yang dikemukakan oleh Pardianto, jika wabah ini tidak ditangani dengan langkah tambahan, bukan tidak mungkin bahwa akan ada kerusakan jangka panjang di seluruh sektor negara. Maka dari itu, pemerintah harus dapat memprediksi perkembangan angka positivity rate dengan fondasi penentuan solusi dan kebijakan pada periode berikutnya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi positivity rate harian COVID-19 di Indonesia yaitu menggunakan pendekatan regresi non-parametrik yaitu estimator Deret Furrer. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana menggambarkan positivity rate atau tingkat positif harian COVID-19 di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana memprediksi positivity rate atau tingkat positif harian COVID-19 di Indonesia pada periode selanjutnya dengan estimator Deret Furrer. Lalu yang ketiga, bagaimana menganalisis tingkat akurasi dari Deret Furrer pada hasil prediksi positivity rate atau tingkat positif harian COVID-19 di Indonesia dibandingkan dengan metode ARIMA. Lalu tujuannya yang pertama untuk mengetahui gambaran positivity rate COVID-19 di Indonesia, lalu yang kedua untuk memprediksi positivity rate harian COVID-19 di Indonesia pada periode selanjutnya dengan menggunakan estimator Deret Furrer, lalu yang ketiga untuk mengidentifikasi tingkat akurasi dari Deret Furrer pada hasil prediksi positivity rate harian COVID-19 di Indonesia dibandingkan dengan metode ARIMA. Lalu manfaatnya yang pertama bagi akademisi sebagai pembelajaran atau penerapan mengenai estimator Deret Furrer yang dapat digunakan untuk memprediksi dan menganalisis permasalahan lainnya. Lalu yang kedua, bagi pemerintah sebagai bahan dasar pengambilan keputusan dan kebijakan untuk menekan angka positivity rate harian COVID-19 di masa mendatang. Lalu bagi masyarakat, sebagai media informasi mengenai perkiraan dan perkembangan positivity rate harian COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Positivity rate COVID-19. Positivity rate diartikan sebagai besarnya persentase tingkat positif COVID-19 yang diukur berdasarkan perbandingan jumlah orang yang positif dengan jumlah orang diperiksa, kemudian dikali 100. Positivity rate memberikan artian bahwa semakin rendah nilai positivity rate suatu negara, maka jumlah orang yang dites semakin banyak dan upaya pelacakan kontak erat memadai. Berdasarkan data yang dilansir oleh web CNN, positivity rate di Indonesia pada bulan Januari 2021 mencapai angka 29,4%, sedangkan standar dari WHO sendiri hanyalah 5%. WHO juga menetapkan standar terkait pelacakan, yaitu 1 orang tiap 1.000 penduduk setiap minggunya.
Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 260 juta penduduk, seharusnya pemeriksaan atau pelacakan yang dilakukan adalah 267.000 penduduk orang tiap minggunya atau 38.000 penduduk tiap harinya. Selanjutnya, regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel respon dan prediktor apabila pola hubungan dari keduanya tidak diketahui bentuknya secara jelas. Misalkan terdapat data observasi berpasangan XI dan YI, maka model regresi non-parametrik ditunjukkan pada persamaan berikut. YI sama dengan MXI ditambah Epsilon I, di mana Epsilon I berdistribusi independen identik normal 0, sigma kuadrat. Dalam regresi non-parametrik, peneliti mencari kurva sendiri tanpa dipengaruhi faktor subjektivitas. Fungsi regresi non-parametrik hanya mengasumsikan mulus. Salah satu pendekatan regresi non-parametrik yaitu Deret Fourier. Selanjutnya, estimasi Deret Fourier. Deret Fourier adalah suatu model yang memiliki fungsi polinomial trigonometri yang mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi yang umumnya digunakan untuk data yang polanya tidak diketahui dan ada kecenderungan pola musiman. Misalkan diberikan data pengamatan TR-YR yang mengikuti model umum regresi sebagai berikut. YR sama dengan MTR tambah Epsilon R. Fungsi regresi MTR tidak diketahui bentuknya dan akan diestimasi dengan pendekatan regresi non-parametrik menggunakan estimator Deret Fourier. Dari persamaan 2.2, MTR-nya dapat dinyatakan sebagai berikut. MTR sama dengan sigma beta J XJ TR ditambah Epsilon R. Dengan beta J merupakan suatu skalar, sehingga model pada persamaan 2.3 menjadi YR sama dengan sigma beta J XJ TR ditambah Epsilon R. Lalu jika N tak hingga, maka fungsi regresi MTR dapat diketahui dengan MTR sama dengan sigma lambda J sama dengan 1 beta J XJ TR. Lalu dengan lambda, jika lambdanya adalah suatu bilangan bulat, maka persamaan di atas menjadi YR sama dengan sigma lambda J sama dengan 1 beta J XJ TR ditambah Epsilon R. Dengan asumsi T1, T2, sampai Tn berjarak sama pada A dan B. Cara mengestimasi koefisien-koefisien Fourier yang tidak diketahui adalah dengan menentukan nilai optimal. Dengan optimal tersebut menyatakan banyaknya koefisien-koefisien Fourier J yang menentukan kemulusan kurva regresi. Nah, bisa dilihat dari persamaan 2.7, MTR topnya sebagai berikut, lalu dengan AJ sama dengan 2N sigma YR cos 2BJ R-1 dibagi N, dan BJ-nya 2/N sigma YR sin 2BJ R-1 dikali R-1 per N. Selanjutnya adalah menentukan jumlah koefisien Deret Fourier. Jumlah koefisien Deret Fourier atau yang dilambangkan dengan lambda merupakan pengontrol keseimbangan antara kemulusan fungsi dan kecocokan hasil estimasi terhadap data. Jika lambda besar, maka estimasi fungsi yang diperoleh akan semakin kasar. Sebaliknya, jika lambda kecil, maka estimasi fungsi yang diperoleh akan semakin mulus. Oleh karena itu, pemilihan parameter penghalus lambda optimal sangat penting agar estimasi yang dihasilkan optimal. Kemudian hal ini berarti untuk setiap lambda adalah matriks H lambda berukuran N kali N, sedemikian hingga memenuhi persamaan 2.10, yaitu M lambda sama dengan H lambda dikali. Nah, kemudian untuk bentuk estimator Deret Fourier itu dapat ditulis sebagai persamaan 2.11, yaitu M topi lambda TR sama dengan H lambda Y, di mana matriks H lambda disajikan di persamaan 2.12. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, kemudian akan diperoleh nilai GCV dan juga MSE-nya yang disajikan pada persamaan 2.13 dan 2.14.
Setelah menentukan jumlah koefisien deret Fourier atau lambdanya, kemudian untuk memastikan bahwa model yang dibentuk sudah layak, kita harus juga menentukan mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, MAPE ini merupakan salah satu kriteria penentuan kebaikan hasil prediksi dari model. Nilai MAPE dapat diperoleh dengan cara berikut di persamaan 2.15 dan 2.16. Nah, besarnya nilai MAPE dapat diinterpretasikan sebagai tingkat keakuratan hasil prediksi yang dihasilkan oleh suatu model. Suatu model yang menghasilkan nilai MAPE di bawah 10% menggambarkan bahwa model tersebut menghasilkan prediksi yang akurat atau sangat baik. Sedangkan nilai MAPE di atas 50% menggambarkan bahwa model tersebut menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data positivity rate atau tingkat positif COVID-19 harian di Indonesia per tanggal 1 Januari 2021 sampai tanggal 19 Juli 2021. Data tersebut merupakan data sekunder yang diambil dari web https://sinta.ristekbrin.go.id /COVID-dataset. Nah, data ini nantinya akan dibagi ke data in sample dan juga out sample, di mana data in sample yang digunakan adalah data positivity rate COVID pada 1 Januari 2021 sampai 19 Juli. Sedangkan data out sample-nya yaitu pada tanggal 20 Juli sampai tanggal 18 Agustus. Selanjutnya yaitu variabel data. Variabel positivity rate COVID harian di Indonesia pada 1 Januari 2021 sampai 19 Juli 2021 merupakan variabel respon dalam penelitian. Sedangkan variabel waktu per hari dari 1 Januari 2021 sampai 19 Juli 2021 sebagai variabel prediktor. Untuk langkah penelitian, yang pertama, untuk memodelkan data positivity rate harian di Indonesia dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator deret Fourier, itu terdapat beberapa langkah. Nah, yang pertama, kita harus menginputkan terlebih dahulu data positivity rate COVID harian di Indonesia sebagai Y dan hari sebagai X. Nah, untuk yang langkah kedua, yaitu kita menentukan batas atas dan batas bawah lambda untuk menentukan GCV optimalnya. Untuk langkah yang ketiga, yaitu kita membandingkan dengan membuat tabel lambda dan nilai GCV-nya dengan persamaan 2.13 dan MSE dengan persamaan 2.14. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita menentukan estimasi model dengan menghitung nilai AJ dan BC yang merupakan koefisien dari model. Kemudian untuk langkah yang kelima yaitu menghitung MTR dengan persamaan 2.7. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah kita menentukan modelnya, kita menganalisis dan menginterpretasi hasil yang didapat dari pemodelan data. Nah, di sini untuk mengestimasi dan untuk menginterpretasinya, kita membuat plot observasi dan hasil estimasinya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita menguraikan persamaan berdasarkan hasil estimasi yang didapat. Untuk langkah yang ke-8 yaitu meramalkan data untuk 30 hari ke depan dengan menggunakan persamaan yang didapat dari mengestimasi menggunakan deret Fourier. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menghitung MAPE out sample yang dihasilkan berdasarkan model estimator deret Fourier dengan persamaan 2.15. Pembahasan pertama yaitu pemodelan dengan metode deret Fourier. Berikut adalah plot positivity rate harian periode 1 Januari 2021 hingga 19 Juli 2021. Plot data yang terbentuk antara hari dan positivity rate tidak menunjukkan pola tertentu serta terdapat perubahan yang tidak konstan pada kurva data di periode-periode tertentu. Selanjutnya menentukan jumlah koefisien deret Fourier dengan metode GCV.
Dengan bantuan software R diperoleh tabel nilai GCV dan plot nilai GCV. Nilai GCV minimum adalah nilai GCV pada lambda keempat, yaitu 15,50462. Oleh karena itu, jumlah koefisien deret Fourier optimum adalah 4. Plot antara observasi dan hasil estimasi menunjukkan hasil estimasi yang halus dikarenakan lambda optimum yang digunakan adalah 4. Untuk mengestimasi model digunakan nilai lambda 4, menunjukkan nilai AI dan BJ, beta 0, R kuadrat, MSE, dan MAPE. Nilai AI dan BJ disubstitusikan ke dalam persamaan berikut, sehingga diperoleh model estimasi MTR sebagai berikut. Selain mendapatkan model untuk estimasi data in sample, didapatkan juga nilai R square sebesar 99,96%, nilai MSE sebesar 0,0014, serta nilai MAPE sebesar 0,97% dengan menggunakan program R. Pembahasan berikutnya adalah prediksi positivity rate. Tabel berikut merupakan hasil prediksi data outsample dengan model estimasi deret Fourier. Dapat dilihat bahwa nilai MAPE outsample yang dihasilkan berdasarkan model estimator deret Fourier adalah sebesar 18,56%. dan MAPE overall sebesar 3,264%. Hal tersebut berarti bahwa hasil prediksi menggunakan model estimator deret Fourier adalah sangat baik karena nilai MAPE berada di antara 1% hingga 10%. Perbandingan data outsample dan prediksi positivity rate COVID-19 harian di Indonesia dapat dilihat pada plot berikut, di mana kuning menunjukkan data outsample dan abu-abu menunjukkan hasil prediksi. Pembahasan berikutnya yaitu prediksi positivity rate menggunakan metode ARIMA. Berikut adalah plot time series positivity rate 1 Januari hingga 19 Juli 2021. Plot data yang terbentuk masih belum stasioner dalam variance dan mean. Oleh karena itu, dilakukan transformasi Boxcock untuk menstasionerkan variance data in sample. Berdasarkan transformasi Boxcock, didapatkan nilai lambda sebesar 0, sehingga data perlu ditransformasi menjadi LenZ-T. Berdasarkan plot data transformasi Boxcock, data sudah stasioner dalam variance, tetapi masih belum stasioner dalam mean. Selanjutnya dilakukan differencing untuk menstasionerkan variance data in sample. Selanjutnya kita akan melakukan differencing pada leg pertama. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa plot data telah stasioner baik dalam variance maupun mean, sehingga dapat dilanjutkan untuk melakukan estimasi model ARIMA dengan menggunakan data in sample. Selanjutnya kita akan mengestimasi model ARIMA. Dengan beberapa model yang ada, kita mendapatkan bahwa dua model ini merupakan model terbaik, yaitu model ARIMA 012 deterministik dan model ARIMA 012 probabilistik, di mana nilai MSE pada ARIMA 012 probabilistik yaitu lebih kecil, yaitu sebesar 0,04105880. Artinya, model ARIMA probabilistik 012 lebih baik digunakan. Namun pada model ini tidak memenuhi konsep white noise, sehingga hasil estimasinya akan kurang akurat. Untuk prediksi positivity rate COVID-19 harian di Indonesia dengan menggunakan ARIMA 012 probabilistik didapatkan nilai MAPE sebesar 24,05%. Artinya nilai MAPE tersebut masih termasuk pada kategori yang cukup layak karena nilai tersebut berkisar di antara 20% hingga 50%. Kita akan membandingkan
model estimator dari Fourier dengan lambda 4 dan model ARIMA 012 probabilistik. Dapat dilihat bahwa nilai MAPE outsample pada ARIMA 012 probabilistik lebih besar daripada estimator dari Fourier, yaitu sebesar 18,56, sehingga dapat dikatakan bahwa estimator dari Fourier dengan lambda 4 akan lebih baik digunakan untuk memprediksi data positivity rate atau kasus tingkat positif harian di Indonesia untuk periode selanjutnya. Selanjutnya, merupakan pengujian pada plot residual data dan observation order. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa residual data menyebar di sekitar 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Artinya, bahwa residual tersebut saling independen dan tidak bergantung pada order. Untuk memastikan independensi residual data akan dilakukan ujiran. Hipotesis untuk ujiran yaitu H0 residual dari positivity rate bersifat acak dan H1 residual dari positivity rate tidak bersifat acak. Dengan daerah kritis yaitu H0 ditolak apabila p-value kurang dari 0,05. Hasil dari ujiran didapatkan bahwa p-value sebesar 0,524. Artinya nilai tersebut memenuhi daerah kritis karena lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari positivity rate bersifat acak. Dari penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dengan menurunkan nilai GCV pada model regresi non-parametrik dengan estimator dari Fourier diperoleh bandwidth yang optimum sebesar 4. Yang kedua, nilai MAPE outsample yang dihasilkan oleh model ARIMA 012 probabilistik yaitu sebesar 24,05% lebih besar dibandingkan model estimator dari Fourier dengan lambda sama dengan 4 yaitu 18,56%. Yang ketiga, dalam memodelkan data positivity rate atau tingkat kasus positif COVID-19 harian di Indonesia, model regresi non-parametrik dengan estimator dari Fourier lebih baik digunakan dengan model ARIMA 012 probabilistik. Yang keempat, hasil pemodelan untuk positivity rate dengan menggunakan estimator dari Fourier menunjukkan penurunan yang konstan secara perlahan untuk periode 20 Juli 2021 hingga 18 Agustus 2021. Pada penelitian kali ini, kita menggunakan data in sample mulai tanggal 1 Januari 2021 hingga 19 Juli 2021 dan data out sample-nya mulai dari tanggal 20 Juli 2021 hingga 18 Agustus 2021. Untuk berikutnya, disarankan untuk menggunakan data atau menambahkan pertimbangan lain dalam pemilihan datanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.